Tapi disitulah nanti peluang kalian. Find any idea in the future. Find any idea in the future. Not now, ya. Kalau cuma sekarang, itulah anak muda yang punya ide brilian. Kemudian jualan Indomie, warung abnormal. Laku nggak? Laku. Omset tertinggi waktu itu di depan Deddy Miswar, wakil gubernur, saya panggil, Hendra, berapa omsetnya kamu? Yang paling tinggi, 1,5 miliar per bulan di Bogor. Sekarang sahamnya sebagian sudah milik Indofood ya, grupnya Indofood, grupnya Salim. Kenapa nih harus dibeli? Valuasinya luar biasa. Dari from idea to profit, jualan produk sampai jualan saham. Ayo, ya, luar biasa. Anda tidak pernah terpikir. So I'm not telling you about the theory anymore, but I'm telling you the truth. Bisnis itu sekarang bukan lagi masalah konsep dan teorinya 80%. Kemudian enggak bergeser. Konsep teorinya just 20% atau mungkin 10%. And then Anda belajar benchmark dari experience. Sekarang waktu learningnya lebih pendek lagi. Kelamaan belajar repot. Saya membina di Komite Vokasi Jawa Barat, ditunjuk oleh gubernur, untuk membina para UKM. Kemarinnya kita bicara sama Kementerian Perdagangan, saya bilang, jangan bicara cetak 100.000 UKM baru yang siap ekspor. Ngajarin apa sama mereka? Kurikulumnya ini Pak. Ya, kalau ngajarin teori lagi repot. Yang penting bagaimana mereka tembus pasar ekspor, mau produknya apa, unik atau tidak, dan laku atau tidak, continue atau tidak, berkualitas atau tidak. Setuju nggak? Ya toh? Simple. 100.000 UKM dibina, akhirnya yang binasa itu berapa? 99.000. Sisanya yang 1.000 masih hidup. Tapi yang kemudian bertahan, lebih lanjut tinggal 100. Tolong kalian melihat generasi yang ke depan, disitulah peluang kalian. Kalian sekarang masih mahasiswa, tapi disitulah nanti peluang kalian. Find any idea in the future. Find any idea in the future. Not now, ya. Kalau cuma sekarang, maybe jadi explore lah ke depan. Lihat ke depan. Apa yang nanti akan kalian bisa create untuk the next market. The next generation. Baru Anda itu namanya adalah long term profit planning. Merencana cuan itu, keuntungan harus jangka panjang. Dan memang bisnis itu pakainya 5C. Tahu 5C? Bank pakai 5C, bisnis pakai 5C. Pertama mesti punya chain. Ya toh, punya modal, punya chain. Mau modal sedikit, mau modal tengkus, pokoknya chain mesti punya. Ya kan, Anda mau pergi ke Sidoarjo pakai chain nggak? Pakai kan, naik angkot sekalipun pakai chain. Kedua, harus punya rasa cengli. Kalau bisnis cengli lah, ya kan? Cengli lah, ya kan? Cincai lah ketiga, ya kan? Harus ada chain, cengli, cincai, kemudian apa? Harus ada cuannya nanti, ya? Harus ada cuan, oke. Jadi kalau kita cengli, cincai, kita bisa cuan, ya kan? Kalau sudah cuan, cari kelima apa? Ciacu. Ayo makan-makan bareng, karyawan diajak makan, mertua diajak makan, orang tua diajak makan. 5C toh? Nah, hati-hati C yang ke-6. Bukan C yang ke-6. Hah? Kalau ini harus cuan, tapi akhirnya bocuan, maka C yang ke-6 adalah ciao. Forget it. Jack Welch mengatakan kalau bisnis Anda jelek, you fix it or you sell it, ya. You fix it, perbaiki atau tinggalin, jual aja, ya. Nah, langkah pertama, temukan idenya apa? Harus unik, beda dan langka.
Terakhir bulan lalu saya launching di Solo. Produk kolagen snail dari siput. Gantiin barang Korea. Yang Korea 400.000 saya jual 150.000. Laku nggak? Laku. Yang suruh endorse siapa? Dokter spesialis. Dokter suruh coba. Apa ini? Ini bagus ini Pak. Berapa harganya? Sekian. Mau nggak? Mau. Dia beli. Dan dia jual berapa? Harga Korea. Wah kurang ajar ya. Beli sama saya 150 dijual ke pasien 400. Oh ya sudah nggak apa-apa. Ya kan? Saya happy, dia happy. Ya kan? Dan dia bilang ini barang Korea. Padahal jelas-jelas di belakangnya tulisannya kecil. Mesti baca pakai keker. Buatan Bandung. Tapi mesti baca pakai keker gitu loh. Ya kan? Desain Korea tapi tulisannya kecil. Jadi kalau nggak pakai keker itu nggak kelihatan. Nah itu marketing, strategi marketing gitu. Ya kan? Yang penting lihat penampilan oke. Ya, baik. Yang kedua, praktekkan ide. Kalau udah punya ide, konsepnya jelas. Bikin mock up model, contoh. Kalkulasi cost-nya berapa? Ya, jangan sampai nggak dikalkulasi. Anda bikin produk, bikin bisnis apapun juga itu ada yang namanya business plan. Ada yang namanya cost calculation, ya kan? Itu tujuannya supaya Anda tahu. Jualnya nanti mesti berapa. Kalau Anda nggak tahu jualnya berapa, kemahalan, nggak laku. Anda jual kemurahan, rugi. Ya kan? Banyak anak muda yang coba-coba jualan, ternyata pas datang ke saya, gimana Pak tutup Pak? Kenapa? Rugi Pak. Kenapa rugi? Bingung sendiri setelah saya ajarin. Hei, kamu tahu nggak titik BEP-nya berapa kamu jualan? Buka kafe itu dengan gegap gempita, gagah berani. Teman-temannya pada datang makan di situ. Ya teman-teman yang datang. Kalau teman datang begitu teman bosan udah pindah ke yang lain, ya kan? Jangan nyari buka kafe itu nyari marketnya teman. Gak lucu kamu kalau bisnis hanya mengandalkan teman. Your market is not your friend. Right? Begitu dikalkulasi, wah iya Pak soalnya sekian rugi. Ya, BP-nya berapa? Sewanya berapa? Abnormal itu bukannya pertama loh. Yang pertama yang paling gila itu adalah Matahari di Bandung pakai halaman. Omsetnya jualan Indomie, roti bakar, pisang bakar segala macam sama kopi. 1 bulan itu 750 juta sampai 1 miliar. Wah ada geleng-geleng kepala, mana mungkin Pak? Mungkin. Karena saya ngitung berapa sih tempat duduknya. Wah kayak gini. Waduh masuk. Jualan Indominya berapa? 15.000. Untung nggak? Ya untung lah 1 bungkus Indomie cuma no cengko. Dijual kasih telur ceplok-plok, telur ya kan. 15.000 untung. Tapi itulah. Anda di sini kepikir nggak? Mahasiswa kepikir nggak? Kepikir kalau sudah ada yang bikin dari ikut-ikutan. Kalau mau jadilah yang pertama. Ya. Kalau nggak jadi pertama, jadilah yang paling berbeda. Kenapa harus kopi kenangan? Ada kopi kenangan di sini? Minum apa kopi kenangan? Kenangan mantan selingkuh, ya kan? Ya yang satu lagi bikin kopi janji jiwa, ya kan? Nah yang satu lagi bikin janji doang, Jakarta. Lama-lama ada lagi kopi janji palsu nih, ya. Nah. Kemudian uji ide, tes pasar, perbaiki. Kalau ada yang salah, ada yang kurang, perbaiki. Rasanya kurang. Bikin produk seperti Pak Hermanto itu bikin Cleo dan sebagainya, ada Super O2. Super O2 tahu ya? Lihat. Super O2, saya nggak sombong. Ketika pabrik itu mau berdiri, pendiri pertama pabrik itu datang ke saya, tanya. Saya bilang, jangan Pak, nggak bakal untung. Itu punya grup besar di Bandung. No, better not Pak. Oh nggak bisa, kita punya nanti hire orang marketing gini. Pak, kalau bisnis cuma ngandelin Bapak ini bukan bisnis minuman. You are in the manufacturing, textile business. This is food and beverage, totally different. Totally different channel semuanya. Wah karena punya duit, biasa ya kan. Kalau orang punya duit langsung, wah berapa? Mesinnya pakai apa? Kronor. Ih mahal banget. Itu mesin air itu kalau merek Kronor itu harganya luar biasa mahal. Boom. Akhirnya apa? Nggak tahan, dijual. Dijual sini, dijual lagi sini dan akhirnya jatuh ke tangan Pak Hermanto. Begitu jatuh ke tangan Pak Hermanto saya bilang, ini
jatuh ke tangan yang tepat. Kenapa? Ya bisnisnya Cleo, ya kan? Yang lain nggak bikin, ya kan? Jalurnya distribusinya udah tepat. Ini jatuh ke tangan yang tepat. Luar biasa. Jadi Pak Hermanto itu pintar menangkap peluang di situ. Nggak usah lagi bikin-bikin lagi mikirin, udah jadi. Itulah ya. Nah, kalau Anda sudah bikin produk itu, coba ulangi, standarkan. Sampai dapat standar produk yang terbaik. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian pasarkan idenya. Pasarnya kemana? Ke konsumen pasti. Kemudian komunitas. Dan yang paling penting itu adalah ketika Anda kurang modal, itu pasarkan kepada pemilik kapital. Ya. Kalau datang, Pak, ini kita kurang modal gimana? Ya carilah kepada pemilik modal. Nah ya, kemudian besarkan secara masif, sinergi, distribusi atau diwaralabakan. Dan terakhir, implementasikan kreativitas dalam bisnis dan pemasaran harus dapat menarik perhatian pasar. Dongkrak penjualan melalui pelanggan yang merasa puas dan surprise sehingga menghasilkan pertumbuhan dan profit yang berkelanjutan.